Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan sehat tanpa halangan serta apapun. Pada kesempatan hari ini Pak Guru ingin menyampaikan materi tentang membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dari pembelajaran ini, tujuan pembelajaran ini adalah supaya kalian bisa membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil, melafalkan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, mengartikan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, membaca pesan pokok Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pada pemahaman ini supaya kalian itu mendapatkan pengalaman yang bermakna dalam melafalkan atau membiasakan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan kalian harus bisa membaca sendiri dengan tartil, terus mengartikan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pak Guru rajin Pak. Anak-anak mampu melafalkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan memahami pesan pokok Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Wahyu berupa ajaran Islam yang dibukukan menjadi Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Tujuannya adalah agar ajaran Al-Quran itu dapat dipahami secara sempurna oleh umatnya. Surat yang pertama kali diturunkan adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita harus mempelajarinya dengan benar. Kita belajar Al-Quran agar memahaminya. Kita juga harus mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan membacanya. Quran surat Al-Alaq merupakan surat ke-96 dalam Al-Quran yang terdiri dari 19 ayat. Dan termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di kota Makkah. Membaca Al-Quran harus dengan makhraj yang benar sehingga tidak ada yang salah dalam mengartikannya. Surat Al-Alaq merupakan wahyu pertama Nabi Muhammad. Menerimanya saat itu berada di Gua Hira sedang menyendiri. Tergolong surat Makkiyah karena diturunkan saat Nabi berada di Mekah. Nama surat diambilkan dari ayat yang keempat. Allah artinya segumpal udara. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang menciptakan manusia dari semua darah. Bacalah Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui.
Perintah baca. Selanjutnya Pak Guru akan menampilkan film. Asik. Mabok, nampak. Ini guys. Kalian harus mendengarkannya. Dilihat seluruh pembelajaran ini supaya kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa nulis? Fisik lah, inilah. Mau lihat. Loh. Coba lihat di tayangan. Nah itu lihat ya. Iya. Bentar dulu, bentar. Nggak ada suara. Ini dilihat film pembelajarannya. Supaya kalian bisa mengambil hikmah. Bacalah. Aku tidak bisa membaca. Itu keadaan Nabi Muhammad sedang menyendiri di dalam Wahira. Bacalah. Aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril sedang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bareng. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah adalah diawali dengan ar-ru'yah asyadikiyah, yaitu mimpi yang benar dan tidurnya. Setelah dia bermimpi, itu dia lihat ada sesuatu yang menyerupainya. Untuk berdiam di dalam gua hiro, perintah dari Allah. Beribadah di dalamnya pada malam hari selama beberapa hari, dan untuk itu beliau membawa bekal. Setelah perbekalnya habis, maka beliau kembali dan mengambil bekal tersebut. Umpamanya Nabi Abu Jahal. Hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad seperti kalian lihat tidak mau berhenti dari mencela agama kita, melecehkan nenek moyang kita, membodoh-bodohkan mimpi-mimpi kita, dan menghina Tuhan-Tuhan kita. Sungguh aku berjanji kepada Allah, besok pagi aku akan menguburnya dengan batu sebesar mungkin yang bisa aku angkat. Jika ia sujud dalam salatnya, aku pukul kepalanya dengan pukulan Sebenarnya filmnya. Jika itu terjadi, maka serahkan aku atau lindungi aku. Diam. Setelah itu, Bani Abdul Manaf bebas bertindak semaunya. Demi Allah, kami tidak menyerahkanmu selama-lamanya. Laksanakan apa yang kau inginkan. Abdul Jalal. Ibnu Jarir. Apakah kalian masih melihat Muhammad menundukkan wajahnya ke tanah melakukan sholat di hadapan kalian? Ya, kau benar. Demi Allah dan Al-Qusa, sekiranya aku melihatnya melakukan hal itu, niscaya akan aku injak kepalanya dan aku benamkan wajahnya ke tanah. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang ulama seperti Abu Jahal itu? Hamba ketika dia melaksanakan sholat. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu bertahan dan berpaling? Bisakah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala
Hai Muhammad, bukankah aku telah melarangmu melakukannya? Kau sungguh telah mengetahui bahwa tiada seorang pun di kota ini yang lebih banyak pengikutnya dibanding aku. Maka biarlah dia memanggil golongannya, kelak kami akan memanggil malaikat sedunia, Isa. Dan yang tidak, janganlah kamu patuh padanya dan sujud serta dekatkan dirimu kepada Allah. Untuk menunjukkan kemuliaan dan kehebatan fitrahnya. Pengulangan kata Iqra bermakna bahwa baca dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus. Menulis adalah hal yang harus kita lakukan. Ayat ini selaras dengan barang siapa yang mengamalkan apa yang diketahui, maka Allah akan mengajari apa yang belum diketahuinya. Manusia di sini terlalu jahil. Manusia yang berdunia adalah bermaksiat karena memandang dirinya berkecukupan dari fisik maupun rohani. Sungguh bodoh orang yang melarang orang lain untuk dirikan sholat untuk beribadah kepada Allah. Apakah tindakan melarang sholat itu dapat dihindarkan? Apakah menyuruh masyarakat itu belum apaan atau sesungguhnya dusta dan jika berpaling dari ajaran Islam? Allah melihat maha benar dan akan membalas setiap perbuatan manusia. Jadi setiap apa yang dilakukan manusia akan mendapatkan balasannya dari Allah. Masuk contohnya dari Abu Jahal. Kami akan menyeret orang-orang yang melarang orang lain untuk berbuat baik dan beribadah ke dalam neraka. Silakan dia memanggil kaum dan keluarganya. Kami pun akan memanggil malaikat sebagian yang keras dalam menyiksanya. Jangan pernah menaati keinginan orang-orang yang paling berbeda. Terus bersujud dan berkata kepada Allah. Ini mengenai sujud dalam ayat ini selaras dengan hadis manusia berada dalam kondisi paling dekat dengan Tuhannya ketika dalam keadaan sujud. Itu sepenggal kisahnya. Sudah 33 menit 33. Yuk dilanjut lagi tetap dalam kondisi